membaca doa belajar agar nantinya apa yang kita lakukan pada hari ini dapat kita pahami dengan baik. Doa, siapa yang bisa memimpin doa sebelum belajar? Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan absen satu persatu untuk mengecek kehadiran siapa yang datang hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, dengarkan namanya satu persatu. Nur Halisa, Hadir, Bu. Anissa Salsabila, Hadir, Bu. Nur Fitriani. Hadir, Bu. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdoa dan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada persepsi. Ada yang tahu apa itu persepsi? Saya, Bu, Ya, silakan. Nak. mengulangi pelajaran minggu lalu. Ya, persepsi adalah mengulangi pelajaran yang telah lalu. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Selvi. Surah Al-Quran, Surah Al-Maun. Ya, belajar Quran surah Al-Maun. Siapa yang tahu surah Al-Maun? Sekarang kita membaca surah Al-Maun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mari mengenal Rasul Allah. Makna Rasul Allah. Tapi sebelumnya kita membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan baca anak. Kita di atas. Mampu menjelaskan pengertian Nabi Rasul Allah. Mampu menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa Nana? Mampu menunjukkan contoh sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenai agama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang ketiga, mampu menyebutkan tujuan diturunkannya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya. Jadi yang keempat adalah Mampu menuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Nabi Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. yang terakhir adalah Mampu mendemonstrasikan hafalan 25 nama Nabi Rasulullah Subhanahu wa sekarang kita masuk pada makna Rasul Allah. Apa itu Rasul? Rasul adalah utusan. Siapa yang tahu Rasul adalah utusan? Jadi anak-anakku sekalian, Rasul adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah
adalah dan tidak kita mengutus para Rasul Allah kecuali untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Baik, jadi anak-anakku sekalian, maksud ayat di atas adalah menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nabi dan rasul seperti kebanyakan manusia, mereka juga butuh makan dan minum. Mereka juga butuh jalan-jalan. Apalagi? Nikah. Apalagi? Anak. Apalagi? Merasa sakit. Apalagi? Senang. Apalagi? Susah. Jadi rasul pun juga butuh menikah untuk apa? Untuk memperbanyak keturunan agar mengabdi, agar ikut pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, sekarang kita melangkah pada tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Yang pertama adalah Memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. ya, yang pertama adalah memberikan kabar gembira kepada manusia. Ya. Apa yang kedua? Memberikan untuk mengetahui Sang Pencipta. Ya, memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengetahui Sang Pencipta. Yang ketiga, apa yang ketiga? Memberitahu umatnya tentang hal gaib. Ya, memberitahu kepada umatnya tentang hal gaib. Dan yang keempat adalah Kebutuhan manusia terhadap suri tauladan yang baik. ya, jadi kebutuhan terhadap manusia suri tauladan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah Mengajak manusia menuju kebenaran yang sesungguhnya. ya, mengajak manusia menuju kebenaran yang sesungguhnya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita melangkah pada materi 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang tahu 25 Nabi dan Rasul? Mari kita menyanyi 25 Nabi dan Rasul. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun. Anak-anakku sekalian, coba lihat di atas contoh sikap sebagai implementasi dari pemahaman terhadap mengenal apa makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat adalah rajin menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kedua? Jujur apa adanya dan tidak suka berbohong. Iya, jadi yang kedua adalah jujur, berkata apa adanya dan tidak suka Berbohong. Iya, tidak suka berbohong. Apa contohnya? Jika kita mendapatkan pulpen di pekarangan sekolah, maka kita harus mengembalikan. Atau kita mendapatkan dompet di jalan, maka kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Disiplin kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh
pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Rasul, artinya utusan. yang kedua adalah Nabi dan Rasul adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu selanjutnya disampaikan kepada kaumnya. ya. Jadi yang kedua adalah dia biasa sama seperti kita semua. Hanya saja yang membedakan adalah dia menerima wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga yaitu Tujuan diutusnya Rasul adalah untuk memberikan kejahatan dan kabar gembira kepada manusia. ya. Jadi tujuan diutusnya Rasul ke muka bumi ini adalah untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada instrumen penilaian. Ibu akan kasih soal. Ada 2 soal. Yang pertama menuliskan tujuan diturunkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, soal kedua adalah lisan. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang tuliskan tujuan diturunkannya Nabi dan Rasul. Anak-anakku sekalian, sekarang kita melangkah pada soal kedua, yaitu soal lisan. Menyebutkan 25 nama Nabi dan Rasul. Siapa yang bisa?